Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa akramana bi ni'matil qur'ani wa syahri ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di program kajian Madani spesial Ramadan, dan kali ini bersama kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsir al-Ayatil Ahkam minal Quran, dan yang akan kita bahas adalah seputar ayat-ayat puasa yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa poin-poin penting, baik itu tentang jarak tempuh antara orang yang bepergian yang dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa, ataupun sakit yang dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Juga pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fidyah itu sendiri, berapa takarannya, kemudian kepada siapa dia dibolehkan atau kepada siapa saja mereka-mereka yang bisa mengeluarkan fidyah itu sendiri. Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kita kali ini kita akan melanjutkannya dengan hukum berikutnya yang berkaitan dengan ayat 185 di dalam surat Al-Baqarah, yang di sana disebutkan bahwa di hukum yang kelimanya adalah halis siyam afdal min amil iftar. Ini kita telah bahas, mohon maaf telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan pada kali ini kita akan masuk sudah di hukum yang ke-8, ma huwa hukmul hamil wal murdi'. Apa hukum orang-orang yang hamil dan menyusui. Insan Madani yang dimuliakan Allah, ketika kita mengatakan bahwa surah Al-Baqarah di ayat yang ke-183 dan 184 ini adalah ayat yang mewajibkan pada kita untuk berpuasa di 3 hari setiap bulan, dan kemudian nantinya untuk puasa Ramadan ini jatuh perintahnya pada ayat yang selanjutnya di surah Al-Baqarah di 185. Maka secara otomatis seluruh hukum-hukum dan perangkat pemuda daripada ayat yang di 183 dan 184 terhapus dengan adanya ayat yang ke-185. Sehingga kalau kita mengambil paham daripada Qatadah dan Atha, maka ayat itu telah terhapus. Orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa pada siang hari Ramadan adalah orang-orang yang safar, orang-orang yang marid atau orang yang bepergian, dan orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa dengan uzur-uzur yang telah dipertimbangkan syariat boleh untuk berbuka. Nah, sedangkan di ayat yang 185 itu hanya menyebutkan 2 kategori yang bisa, atau 2 perangkat yang bisa membuat seseorang ataupun seorang muslim untuk tidak berpuasa pada siang hari Ramadan, yaitu yang pertama adalah wa man kana minkum maridan aw ala safarin. Di 2 hal ini, yaitu yang pertama marid, yang itu adalah sakit, dan yang kedua adalah safar.
Nah, namun dalam pandangan jumhur ulama bahwa ayat 183, 184 ini tidaklah terhapus dengan adanya ayat 185 sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa ayat ini tidak terhapus sehingga wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun itu masih juga berlaku pada ayat yang ke-185. Inilah yang kemudian membuat kenapa sampai al-hamil wal murdi dan orang-orang yang tua itu boleh membatalkan atau tidak berpuasa pada siang hari Ramadan. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa sebenarnya ada 3 kategori orang yang tidak berpuasa pada siang hari Ramadan. 1 adalah mardha, sakit. 2 itu adalah safar karena bepergian. Yang ketiga adalah orang yang tidak kuat untuk melaksanakan puasa dengan pertimbangan-pertimbangan syariat tertentu. Yang kemudian mereka bisa menggantinya dengan dua pilihan. Yang pertama adalah qadha, yang kedua adalah fidyah. Sehingga dimunculkan ayat atau dimunculnya permasalahan yang ke-8 ini, apa hukum orang yang hamil dan murdi? Apa hukumnya orang yang hamil dan menyusui? Hamil tentunya bagi seorang wanita itu bisa terjadi sepanjang tahun atau berurut-urut dia dalam kondisi hamil. Misalnya dalam tahun ini dia hamil, tahun depan dia menyusui, berikutnya dia hamil lagi dan terus menerus. Dan ini juga terjadi pada orang-orang tua kita yang memiliki anak 11, 12 atau lebih dari 3 ya. Sehingga kemungkinan sekali mereka hamil di sepanjang tahun dan menyusui pula di sepanjang tahun. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah harus menggantinya dengan berpuasa di hari selain Ramadan, sedangkan peluang untuk berpuasa di tahun berikutnya pun juga sangat tipis? Ataupun apakah boleh dia membayar fidyah sebagai pengganti dia tidak berpuasa dengan memberi makan seorang fakir miskin selama sejumlah hari yang dia tinggalkan ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ini akan kita pertajam di hukum ke-8 ini. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi wanita-wanita yang menyusui tentu bisa terjadi pada 2 kondisi. Dia menyusui anaknya atau memang di profesi-profesi tertentu atau di belahan bumi tertentu ada yang menjadikan menyusui anak ini sebagai profesi, sehingga dia menerima anak orang lain untuk disusui, tentunya nanti dengan konsekuensi syariah yang berikutnya, yaitu adanya saudara sepersusuan dan seterusnya. Nah, ini yang perlu juga dipahami bahwa bisa jadi dia menyusui anaknya atau menyusui anak orang lain sebagai sebuah profesi. Tentu di negeri kita tidak terlalu masyhur menyusui anak orang atau menjadikan ini sebagai sebuah profesi. Insan madani disebutkan di sini bahwa al-habla wal murdi' idza khafata ala anfusihima aw ala walidaihima aftarata. Jika seandainya seorang yang menyusui, seorang yang hamil itu takut akan, jika seandainya dia berpuasa membahayakan nantinya untuk anaknya dan dirinya, maka di dalam syariat agama kita mereka diberi keringanan untuk berbuka. Ini yang pertama. Jika seandainya dia takut bahwa berpuasa nanti akan membahayakan dirinya dan anaknya, maka sebaiknya dia memilih untuk tidak berpuasa. Namun baginya adalah untuk nantinya bisa memilih antara dia mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Namun terjadi sedikit perselisihan pandang antar ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah, kemudian ulama dari madhab Hambali dan Syafi'i. Apakah ada pengganti hukum yang dilakukan dengan cara 2 kali? Misalnya kita tidak berpuasa karena
hamil atau ibu-ibu tidak berpuasa karena hamil, dia takut nantinya kalau berpuasa akan membahayakan dirinya atau anaknya. Nah, ada pandangan-pandangan yang kita temukan bahwa kalau dia tidak berpuasa maka dia wajib mengganti puasanya sejumlah hari yang dia tinggalkan tentunya atau mengqadha'nya, dan juga diwajibkan atasnya membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dia mendapatkan dua pengganti, antara apakah itu qadha dan fidyah. Apakah ini dibolehkan? Maka di sini terjadi perselisihan pandang antara mazhab Syafi'i, Hambali dan kemudian Hanafi. Wa hadza bittifaqil fuqaha walakinnahum ikhtalafu hal yajibu alaihim al-qadha' ma'al fidyah. Jadi ulama bersepakat pertama kali bahwa kalau berbahaya baginya untuk berpuasa baik dirinya dan anaknya, maka baginya untuk tidak berpuasa. Namun mereka berselisih panjang apakah dia harus membayar ganti puasanya atau membayar fidyah. Dhahaba Abu Hanifah ila anna al-wajib alaihima huwa al-qadha' faqat. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang wajib atas perempuan, yang hamil ataupun menyusui, baik dia takut akan anaknya atau akan dirinya atau kedua-duanya dia takut untuk berbahaya ketika dia berpuasa, maka tentu dia bisa berbuka dengan catatan dia hanya mendapatkan pengganti, yaitu qadha, yaitu mengqadha, mengganti puasanya di luar bulan Ramadan sejumlah hari dia tinggalkan pada bulan Ramadan. Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmad ila anna alaihima al-qadha' ma'al fidyah. Namun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan baginya dia mendapatkan dua pengganti, yaitu adalah qadha dan fidyah. Bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Insan Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama Imam Syafi'i berhujjah bahwa annal hamil wal murdi' dakhilatani fi mantuqil ayatil karimah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Bahwa orang-orang yang hamil, wanita-wanita yang hamil, wanita-wanita yang menyusui itu dia masuk hukumnya, masuk posisi keadaannya di ayat atau di kata firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Bagi mereka yang menyusui ataupun yang hamil itu bagi mereka adalah fidyah. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa ini tidak masuk dalam kategori alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tidak kuat, orang-orang yang kehilangan sebagian akalnya atau orang-orang yang ketakutan, ini tidak masuk dia dalam mantukil ayat, tidak masuk dia dalam penggalan kata alal ladzina yutiqunahu, melainkan dia masuk di kategori marid, maka dia masuk di dalam kategori orang yang sakit. Nah, orang yang sakit dalam ayat ini wa man kana minkum maridan aw ala safarin, hukum penggantinya apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka baginya adalah mengqadha puasanya sejumlah hari yang dia tinggalkan pada bulan suci Ramadan. Jadi inilah yang membedakan antara pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Hanafi. Dan kemudian Imam Syafi'i mengatakannya li'annaha tashmulu syekhul kabir wal mar'ah faniyah. Orang-orang yang hamil, orang-orang yang menyusui, dia di dalam kategori seperti syekhul kabir, syekh yang orang yang tua, laki-laki tua yang sudah uzur, yang tidak mungkin lagi diminta dia berpuasa atau dibebankan dia berpuasa, maka kalau dia pun berpuasa akan berbahaya bagi kehidupannya. Maka wanita-wanita hamil seperti ini, wanita-wanita menyusui seperti ini, dia masuk dalam kategori orang-orang tua ataupun mar'a ajuzah, orang-orang wanita-wanita nenek-nenek yang tua.
Nah, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun yang kemudian menjadi catatan kita semuanya adalah bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pengganti puasanya menjadi dua pengganti, yaitu fidyah dan juga qadha. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tadi kita sebutkan, yang takut akan bahaya itu kepada dirinya ataupun anaknya, ya, maka dia wajib untuk mengqadha dan memberi fidyah. Jadi di sini yang lebih spesifik, kalau dia takut akan bahaya itu akan anaknya nantinya, misalnya terjadi keguguran atau terjadi misalnya bahaya-bahaya prematur atau kurang gizi ketika dia berpuasa, sedangkan ketakutan itu bukan berada pada dirinya, Imam Ahmad mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan dia harus membayar fidyah dan membayar qadha. Nah, ini yang harus kita detailkan. Nah, Imam Hanafi mengatakan bahwa Asy-Syaikhul Haram la yumkin ijabul qadha alaihi li'annahu innama saqata anhu shaum ila al-fidyah li syaikhatihi wa zamanatihi falan yatihi yaumun yastati'u fihi as-siyam. Jadi kalau Syekh Kabir, kalau tadi kita bilang bahwa dia masuk, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan dia masuk pada kategori orang tua. Nah, menurut Imam Hanafi, kalau orang tua maka dia tidak mungkin qadha, namun dia hanyalah mengganti puasanya. Amal hamil wal murdi fa innahuma min ashabil a'dzarit tari'ah. Tetapi orang yang hamil itu, orang yang menyusui itu, dia masuk dalam uzur-uzur yang kemudian nantinya bisa dihilangkan, atau dengan dalam keadaan tertentu, ada dalam posisi tertentu atau dalam waktu tertentu, dia bakal akan menghilang secara sendirinya uzur itu. Fal qadha wajib alaihima, maka wajib baginya untuk mengqadha. Falau ajabana al fidyah alaihima aidan kana dzalika jam'an bainal badalain wa huwa ghairu jaiz. Dalam pandangan Imam Hanafi, tidak bisa kita memberikan pengganti kepada satu perintah itu dengan dua sekaligus. Dia meninggalkan satu perintah, yaitu puasa. Tidak mungkin penggantinya menurut Imam Hanafi itu ada dua, yaitu fidyah dan qadha. Maka beliau mengatakan li'annal qadha badalun. Qadha itu pengganti. Wal fidyatu badalun, dan fidyah juga pengganti. Wala yumkinul jam'u bainahuma li'annal wajib ahadihima. Jadi kalau kita tidak mungkin menggantinya dengan fidyah dan qadha secara sekaligus, karena dua-duanya ini sama-sama hukumnya atau posisinya dalam satu keadaan, yaitu untuk mengganti puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pandangan Imam Abu Hanifah. Namun menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, in khafata 'alal walad faqat wa aftarata fa 'alaihimal qadha wal fidyah. Kalau dia takut hanya untuk anaknya saja, sedangkan dirinya wanita itu kuat untuk berpuasa, tapi dia takut ketika menyusui anaknya kurang mendapatkan asupan gizi, atau ketika hamil anaknya takut terjadi sesuatu di dalamnya dan kemudian dokter juga mengatakan sesuatu yang berbahaya bagi anaknya, maka bagi dia adalah dua pengganti dalam dua mazhab ini, yaitu dua pengganti yang harus dia tempuhi, yaitu qadha dan fidyah. Qadha di hari yang lain setelah Ramadan, dan fidyah di hari sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Wa in khafata ala anfusihima faqat, tapi kalau untuk dirinya saja dia takut, fa alaihi al qadha, maka baginya maka baginya hanya mengganti puasa itu. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini posisi yang kita ketahui pada hari ini. Kenapa sampai di masyarakat kita ada orang-orang yang mengganti puasanya kemudian membayar fidyah. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa setelah dia hamil misalnya, dia menyusui lagi, di tahun berikutnya dia hamil lagi dan menyusui lagi,
maka bagi wanita-wanita seperti ini dimasukkan ke kategorinya pada orang-orang yang syaikhul kabir, orang yang ajuzah, maka dia boleh membayar fidyahnya sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Jika dia meninggalkan hari sebanyak 30 hari atau 29 hari sepanjang Ramadan dia tidak pernah berpuasa, maka dia harus membayar fidyah sejumlah hari itu dengan membayarnya setengah sa' atau separuh dari zakat fitrah yang dia keluarkan, atau di angka jika kita memakan beras yang agak bagus atau di tingkat premium, maka dia di angka 20.000 per hari dia kalikan dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Ini yang kita dapatkan pada bacaan kitab kita pada kesempatan ini, bahwa orang yang hamil, orang yang menyusui pada dasarnya dia boleh untuk tidak berpuasa, dan menggantinya pada kesempatan lainnya jika dia tidak hamil sepanjang tahun. Namun jika seandainya dia takut untuk dirinya, anaknya, ya, maka baginya adalah untuk jika seandainya dia takut akan bahaya terdampak pada anaknya saja, bukan pada dirinya, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dia harus mengqadha dan membayar fidyah. Insan badan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di dalam ayat yang ke-185 itu kita akan dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Bagi mereka, bagi orang-orang yang menemukan bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Nah, di sini di hukum yang ke-9 daripada ayat ini, dari kitab ini disebutkan bahwa bima yathbutu syahrul Ramadan. Dengan apa sebenarnya syahrul Ramadan, bulan puasa itu jatuh atau dia kita temui, begitu. Nah, di sini disebutkan yathbutu syahrul Ramadan bi ru'yatil hilal. Datangnya bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan itu dengan kita melihat bulan. Jika sudah ada bulannya, maka kita berpuasa. Namun mereka berpandangan bahwa jika penetapan bulan Ramadan itu dengan melihat bulan, dan kemudian saksinya di dalam kitab ini disebutkan boleh hanya satu orang. Namun jika seandainya itu adalah bulan untuk menentukan Syawal dan berlebaran, ulama mengatakan bahwa wa ammal hilalu Syawal fayathbutu bi ikmal iddat Ramadan 30 yawman wa la tuqbalu fihi syahadatul adlil wahid. Tidak boleh hanya disaksikan oleh satu orang saja bulan itu, namun juga paling tidak disaksikan oleh 2 orang laki-laki yang adil. Dan kalau tidak terlihat, maka bulannya digenapkan atau jumlah hari di bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang fenomena menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan ataupun Syawal ini terjadi banyak perbedaan di antara kita, terutama kemudian di tempat-tempat yang memang masih menganut kuat adat-adat tertentu, sehingga yang terjadi adalah sebelum pemerintah kita menentukan Ramadan ataupun sidang isbat dan menjatuhkan hari Ramadan pada hari-hari yang sudah disepakati ataupun ditetapkan dengan pertimbangan ru'yah maupun hisab, di daerah-daerah tertentu ada yang sudah 3 hari mendahului ketetapan, atau berlebaran 3 hari sebelum ketetapan. Maka bagaimana ini insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana posisi kita menyikapi fenomena yang seperti ini? Perlu kita ketahui bahwa itsbatul syahri Ramadan itu dengan cara ru'yatul hilal ataupun hisab, dan sekarang ditemukan lagi yaitu yang dinamakan dengan imkanu ar-ru'yah. Dengan teknologi kemudian kita dapat mengetahui posisi bulan dengan
kondisi-kondisi alam yang mungkin dia berawan, ataupun nantinya dengan derajat tertentu dia bisa kita ukur bahwa di tingkat 2 atau 3 derajat dia dengan menggunakan alat, maka diasumsikan dengan mata telanjang atau dengan tanpa alat maka bulan itu dapat terlihat. Sederhananya yang perlu kita pahami dan membuat kita harus bijaksana, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita memiliki satu patokan yang khusus begitu ketika menentukan Syawal ataupun menentukan Ramadan. Karena hari-hari ini teknologi sudah semakin canggih, kemudian pakar-pakar kita juga semakin maju, maka kemudian jika kita masih memegang kondisi-kondisi terdahulu yang kemungkinan ihtimalnya banyak mendapatkan kekeliruan dalam menentukan, maka sudah sepatutnya kita mengambil jalan yang aman, jalan yang lebih gampang, yaitu mengikuti ketetapan yang ditentukan oleh para alim ulama melalui lajnah isbat atau sidang isbat. Karena mengapa? Ketika kita nantinya mendapatkan kesalahan ataupun kekeliruan di penetapan-penetapan yang dulu sudah kita lakukan, maka ini akan membuat kita salah dalam menentukan awal dan akhirnya, dan menjadikan kita orang-orang yang memikul beban dan dosa. Sedangkan ketika kita mengikuti hikmah daripada ketika kita mengikuti ketetapan isbat, maka hal ini sudah menjadi kesepakatan yang kita tentukan, kita pilih, dan menjadi langkah yang kemudian meringankan beban kita, hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Terlepas daripada pengetahuan kita ketika melihat bulan dengan mata biasa, mata tanpa alat, oh ternyata bulannya sudah purnama, oh ternyata bulannya sudah ada, kayaknya ketetapan isbat salah dan lain seterusnya, maka kita menghindari itu. Ijtihad yang dilakukan oleh alim ulama kita, isbat yang mereka tetapkan, mereka tentukan tentu dengan pertimbangan teknologi, pertimbangan ilmu pengetahuan yang detail, maka sudah sepatutnya kita menghargai dan mengikutinya dan meringankan hujah kita. Juga dengan mengikuti isbat ini, kita mengambil satu kebahagiaan sebagai umat yang berjamaah. Jadi semangat berjamaah kita terjaga, kondisi-kondisi kekompakan, kesamaan ini akan terus terjaga sehingga umat Islam dapat menyatu di hari rayanya, dapat menyatu di hari berpuasanya dengan baik, dan friksi kemudian benturan-benturan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini bisa kita minimalisir. Inilah yang kemudian bisa kita pelajari dalam kitab Rawaiyul Bayan tentang ibu hamil, tentang ibu menyusui, tentang bagaimana mereka menggantinya, tentang fidyah yang harus dikeluarkan, tentang qada yang mereka harus kerjakan di selain bulan Ramadan, dan tentang bagaimana kita harus menjaga kebersamaan kita dengan isbat syahr Ramadan dan isbat Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ummah yang wahidah, umat yang kuat, umat yang bersatu, umat yang kokoh, yang tidak mudah berpecah belah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita malam Lailatul Qadar yang sudah mulai kita bisa nikmati i'tikaf itu di awal malam ini hingga nantinya di 29 atau 30 Ramadan. Semoga kita semuanya diberi kekuatan, diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan dan amal saleh di bulan ini yang tersisa kurang lebih 10 hari. Dan semoga insan madani semuanya dapat dikaruniai Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah dan dapat mengeluarkan zakatnya dan dapat kemudian beramal hartanya dengan baik insyaallah. Aqulu qauli hadza hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.